الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عن المكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجعين فيها غنى الضارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتركه. Hadirin salat Jumat dan para pendengar khutbah Jumat yang Allah merahmati dan berkahi. Tak terhitung sudah berapa kali kita mendengar khutbah. Tak terhitung sudah berapa kali kita menghadiri khutbah. Tak terhitung sudah berapa kita berada di masjid-masjid rumah Allah untuk mendengarkan khutbah pekanan. Tak terhitung sudah berapa kata dan kalimat yang kita dengar di telinga mengenai perintah bertakwa di setiap hari Jumat yang menjadi rukunnya. Bila tidak ada dalam khutbah Jumat, maka salat Jumat berubah menjadi salat zuhur. Dan tidaklah kita sadari bahwa hal yang kita dengar selalu terulang. Ya Allah menginginkan ada pengulangan dalam setiap pesan-pesannya. Bukankah perintah untuk membaca Al-Fatihah adalah pengulangan? Bukankah perintah salat lima waktu adalah pengulangan? Bukankah perintah bertaubat adalah pengulangan? Ya, hidup adalah tentang aktivitas pengulangan. Hidup adalah tentang aktivitas repetition yang kita jalani sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan: "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan kepada orang-orang beriman, sebab hanya orang beriman yang bermanfaat menerima peringatan itu. Hanya orang beriman yang mendengarkan khutbah. Hanya orang beriman yang fokus mengetahui apa nasihat diberi khutbah. Hanya orang beriman yang menginginkan kebaikan dari hadirnya dia dalam salat Jumat. Hanya orang beriman yang tahu manfaat dari nasihat. Hanya orang beriman yang menginginkan kebaikan selepas salat Jumat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena dia bermanfaat bagi orang beriman, maka pengulangan selalu ayat yang sering kita dengar di dalam khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan kesungguhan dalam bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Tuhan yang sama, dan tujuannya adalah mengulang kembali takwa. Kalau khutbah sudah pernah terulang, kalau nasihat sudah berkali sudah berulang, lalu tidak ada perubahan dari diri kita mendengarkannya, perasaannya sama saja, nasihatnya sama saja, dan memang orang beriman tidak pernah bosan dengan nasihat. Meskipun jutaan ayat pernah dia dengar, meskipun banyaknya kalimat pernah dia dengar dari apa yang pernah disampaikan, dia tidak pernah bosan sebab hati memang butuh pengulangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat ini Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas rutinan sebagai bagian dari aktivitas yang tidak boleh lepas. Bukankah manusia membutuhkan pengulangan kalimat ihdinas shiratal mustaqim 17 kali minimal sehari semalam? Dan itulah bukan alasan. Sebab kalimat ihdinas shiratal mustaqim adalah pengulangan terhadap doa yang kita minta kepada Allah, meminta hidayah. Saking butuhnya manusia terhadap hidayah,
maka manusia butuh permintaan itu diulang kali 17 kali minimal dalam sehari semalam. Saking butuhnya manusia terhadap takwa, Allah jadikan pengulangan nasihatnya di setiap khutbah-khutbah Jumat. Saking butuhnya manusia untuk bertaubat, Allah perintahkan manusia untuk setiap kali mereka berwudu adalah doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Karena mau taubat adalah kebutuhan orang beriman, sebagaimana kebutuhan kita terhadap makan dan minum, sebagaimana kebutuhan kita kepada air dan udara, maka kebutuhan kita kepada takwa, nasihat, taubat, salat dan doa sama seperti primary needs lainnya yang memiliki tujuan untuk mengokohkan hati kita dalam perjumpaan kita kepadanya. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad yang bertanya kepada seseorang yang berada di depannya, "Kam sinuk?" Berapa umurmu? Kemudian pria ini menjawab, 60 sana, 60 tahun. "Atarif, apakah kau tahu? منذ 60 سنة أنت تسير إلى ربك وتوشك أن تبلغ." Kau sedang menuju Tuhanmu selama 60 tahun dan akan ada momen di mana kau sampai menuju ke sana. Akan ada momen di mana kau akan diajak bicara oleh Tuhanmu. Akan ada momen di mana kau berjumpa dengan Tuhanmu. Akan ada momen di mana kau akan mempertanggungjawabkan amalmu. Kemudian pria ini mengatakan, lalu bagaimana caranya agar aku bisa mengetahui bahwa umurku ini bisa memberikan manfaat untukku? Maka beliau mengatakan, inna lillahi abdun wa inna ilaihi raji'. Sungguh kita semua adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Dan kemudian Fudail mengatakan, in ahsanta fima baqi yughfar laka fima madha. Kalau kau memperbaiki sisa umurmu, maka kau akan diampuni dosamu yang telah lalu dan akan dijadikan sisa umurmu memiliki manfaat dan ampun terhadapmu. Wa innaka in asa'ta fima baqi ukhidta fima madha wa fima baqi. Tapi bila kamu justru mempermainkan sisa umurmu dan mempermainkan berbagai macam nasihat yang datang kepadamu, maka kau akan dihukum dari apa yang telah lalu dan akan datang. Sehingga untuk memperbaiki apa yang menjadi sisa umur kita dan agar Allah mengampuni dosa kita yang telah lalu adalah dengan memperbaiki the rest of our life, memperbaiki sisa umur yang ada. Sebab umur hanyalah bilangan-bilangan tumpukan-tumpukan hari yang tersisa, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana letak dia akan dimatikan dan apa yang akan dilakukan besok hari. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap hari adalah posisi kita semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Semakin hari posisi kita semakin jauh kepada dunia yang akan kita tinggalkan. Maka sungguh malang seseorang yang memperhatikan apa yang akan menjadi tempat selamanya, tapi dia melupakan tempat yang sungguhnya akan benar-benar dia tempati selamanya. Dia lalai terhadap apa yang akan menjadi tempat selamanya, dan dia selalu perhatian kepada tempat yang akan dia tinggalkan. Tempat yang kita tinggalkan beberapa saat lagi akan meninggalkan kita dan kita pun meninggalkannya. Sedangkan tempat yang akan kita tempati adalah tempat keabadian yang kita akan kekal di dalamnya. Dialah negeri akhirat. Oleh karena dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan bahwa setiap orang memiliki upayanya. Likulli minhum badun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fa inna ad-dunya qad istadbarat mudbirah wa inna al-akhirati qad istaqbalat muqbilah. Sesungguhnya dunia telah pergi dalam keadaan membelakangi dan akhirat pergi dalam keadaan mendatangi. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Karena akhirat seluruhnya kita akan merasakan apa yang menjadi balasan bagi kita, sedangkan dalam dunia ini tidak ada balasan, hanya amalan saleh saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sebuah nasihat bahwa siapa yang menjadikan dunia sebagai patokan obsesi utamanya akan dijadikan dunia sempit baginya, akan dijadikan dia mengejarnya dunia, dan dunia tidaklah datang kecuali apa yang ditakdirkan kepadanya. Wa man kanatil akhirati hammah, siapa menjadi akhirat sebagai obsesi utamanya, maka Allah akan rampungkan berbagai macam urusannya.
Allah akan penuhi segala macam kebutuhannya, dan Allah jadikan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan patuh. Bila hari ini ada di antara kita urusan yang belum juga selesai, ada permasalahan yang tak kunjung beres, ada berbagai macam problematika kehidupan silih berganti mendatangi dan membuat dada menjadi sesak, hati menjadi gelisah, mata tidak bisa tertidur. Adakah solusi yang lebih ampuh untuk ditawarkan oleh agama melebihi takwa? Tidak ada. Maka solusi yang paling utama adalah solusi ketakwaan, sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertawakal, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang tidak dia sangka-sangka, dari rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara khutbah-khutbah yang selalu diulang-ulang oleh setiap khatib di setiap mimbar-mimbar mereka adalah wasiat untuk bertakwa. Ketakwaan bukan hanya sekedar ketika salat Jumat. Ketakwaan bukan hanya di majelis-majelis ilmu. Ketakwaan adalah ketika bekerja. Ketakwaan adalah ketika di keluarga. Ketakwaan adalah ketika di pasar. Ketakwaan itu baru terlihat tatkala kita berhadapan dengan kesempatan untuk berdosa. Maka ketakwaan sangat terlihat tatkala tidak ada seorang pun yang melihat kita, tak ada seorang pun yang berkomentar terhadap kita, tatkala seorang pun tidak ada yang kenal kepada kita. Itulah ketakwaan teruji. Di sanalah ketakwaan bermulai, tatkala tidak ada seorang pun pihak yang melihat kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka selalu di momen khutbah Jumat terulang kembali nasihat-nasihat takwa. Tidak lain tidak bukan sebab bekal yang paling utama kita bisa bawa ke negeri keabadian adalah ketakwaan. Allah Ta'ala mengatakan, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bertakwalah kalian, karena sebaik-baik bekal yang bisa dibawa kembali ke kampung halaman adalah bekal ketakwaan. Banyak orang bingung ketika mau pulang kampung sebab dia tidak memiliki bekal. Dan orang ketika tidak memiliki bekal untuk pulang kampung, biasanya dia akan menunda untuk pulang kampungnya. Lalu bagaimana dengan kita yang hendak pergi pulang kampung halaman untuk keabadian, tidak kembali lagi ke negeri dunia, tidak lagi kembali ke pulau yang bernama pulau dunia, tapi dia akan menetap di sana selama-lamanya. Bila tidak membawa bekal takwa, bila tidak membawa bekal ilmu, bila tidak membawa bekal amal saleh yang bila khutbah Jumat saja pun kita lalaikan, bagaimana bisa kita menghadap Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal saleh yang kita perbuat selama di dunia? Maka hadirin kata Allah Subhanahu wa taala, dari umur atau sisa, jangan hidup hanya untuk bekerja, jangan hidup hanya untuk menyambung hidup. Hiduplah untuk Allah, hiduplah untuk beramal saleh, hiduplah dari sisa hidup yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak bekal kita menujunya, memperbanyak bekal kita untuk berjumpa dengannya, memperbanyak bekal kita untuk bisa dihisab tatkala kita berada di yaumul hisab, tatkala kita timbang di yaumul mizan, tatkala kita melewati siratnya, tatkala kita melalui qantarahnya, tatkala kita berada di kegelapan di yaumul zulmah, tatkala seorang berada di a'raf, di persimpangan antara surga dan neraka. Mereka semua dan kita semua butuh bekal, dan bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Khutbah yang tak pernah terulang adalah khutbah yang selalu kita ingat-ingat bahwa dia akan menjadi hal yang terakhir yang pernah kita dengar tatkala seorang tidak pernah merasa bahwa dirinya tidak akan mati. Maka harus yakin boleh jadi ini adalah khutbah terakhir kita. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk sholat seperti sholat terakhir. Salli salata muwaddi'in, salatlah sebagaimana itu sholatmu terakhir. Sujudlah sebagaimana itu sujudmu yang terakhir. Zikirlah sebagaimana itu zikirmu yang terakhir. Berbaktilah kepada orang tua sebagaimana itu berbaktimu yang terakhir. Sebagaimana mendengar khutbah, anggaplah di setiap kita mendengar khutbah, ini adalah khutbah terakhir saya. Tidak layak bagi saya untuk tidur, tidak layak bagi saya untuk tidak perhatian dan mengabaikan, karena saya tahu bahwa tidak ada jaminan pekan depan apakah sempat mendengarkan khutbah, pekan depan apakah sempat sholat Jumat, pekan depan apakah sempat mendengarkan ceramah, pekan depan apakah sempat mendengarkan wasiat takwa. Karena akan ada momen di mana tidak kita dengar lagi para dai, para khatib mereka berbicara tentang takwa, di mana saat itu kita sudah berada terkubur dalam tanah. Rumah yang menjadi tempat kita untuk sampai kepada Allah adalah rumah 2x1 dengan busana kain tipis 3 helai tak berjahit,
itulah yang akan dirasakan oleh kita semuanya. Maka berbekalah dengan bekal takwa dan jadikanlah setiap ibadah sebagai ibadah terakhir kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الخالق الوجود من الألم وجائل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشل ونور الأتم وكمال النبيين والختم سيد ولد آدم الذي بشر بعيسى بن مريم ولعلي ثدوه وإبراهيم السلام حين رفع قاعدة الله المحرم صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال عز من قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka selalulah apa yang terulang di telinga, apa yang menjadi pesan yang selalu Allah sampaikan kepada kita, tidaklah kita lakukan sebab Allah sangat menyayangi kita. Dia tidak menciptakan kita kemudian meninggalkan kita begitu saja, tapi Dia menciptakan kemudian Dia juga yang mengurusi kita satu persatunya. Allah Ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamilah yang telah menciptakan manusia dalam fisik yang sempurna. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah dari diri kalian tidak bisa mengobservasi diri kalian? Bukankah dokter jantung paling ternama di dunia pun belum sempat detail membahas tentang perjantungan sampai sedetail itu informasinya? Bukankah banyak dalam diri kita yang belum sempat terekspos apa yang menjadi kendalanya? Bukankah banyak penyakit yang belum pernah ditemukan obatnya? Berbagai macam hal terus dioperasi karena begitu kompleksnya tubuh kita. Dia yang menjaga dan menciptakan dan mengurusi fisik-fisik kita, lebih lagi juga bertanggung jawab terhadap kebutuhan intelektual kita, kebutuhan spiritual kita. Maka jangan pernah menyangka bahwa Allah yang kita sembah hanyalah Allah yang hanya sekedar ritual kita ibadahi, tapi tidak kita bawa hati kita untuk menyembahnya, tidak kita bawa pikiran kita untuk menyembahnya, tidak kita bawa perilaku kita untuk menyembahnya, tidak kita bawa muamalah kita untuk menyembahnya. Dia bukan hanya Allah yang berada di masjid, tapi dia ada Allah di kantor kita, ada Allah di rumah kita, ada Allah di setiap aktivitas dan kegiatan kita. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, sebagaimana nasihat dari Nabi SAW untuk bertakwa semampu kalian dan bertakwa dimanapun kita berada. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوى من الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المخلصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين، اللهم عليك بهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.